pagi atau siang atau sore atau malam, Bapak Eri. Jadi saya dan teman-teman saya kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proyek mini matematika 2A kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang estimasi total konsentrasi, di mana data yang diberikan itu adalah domain berbentuk persegi dengan panjang 0,1 kali 0,1 dengan gridnya 10 kali 10. Jadi luas dari setiap grid kecil adalah 0,01. Untuk mencari estimasi total konsentrasi nutrien dapat dihitung dengan metode integral numerik atau jumlah Riemann. Rumusnya tertera pada slide. Jadi sebelumnya kita mencari dulu jumlah data konsentrasi, yaitu kita menemukan sebesar 30,4687 mg dengan total konsentrasi nutriennya. Jadi tinggal dikali dengan luasnya, yaitu mendapatkan 0,34687 mg per cm kubik. Lalu selanjutnya untuk mencari rata-rata konsentrasi nutrien dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang pada di slide. Dengan luas domainnya itu 1 cm kubik, dan maka didapatkan nilai rata-rata konsentrasi nutrien adalah 0,34687 mg per cm. Dilihat juga dari visualisasi heat map distribusi nutrien bahwa memang belum semuanya tersebar rata. Secara biologis pun juga ada beberapa daerah yang belum mendapatkan secara homogen, bahkan secara rekayasa hayati pun juga belum semua area atau daerah mendapatkan sama ratanya. Ini adalah tentang membangun modul fungsi. Jadi pada bagian tiga ini kami membangun modul fungsi menggunakan persamaan kuadratik berikut. Mengapa kami memilih fungsi kuadratik? Karena secara bentuk dan polanya yang ada di bagian bawah, berbentuk seperti bukit dan lonceng. Jadi yang cocok adalah kuadratik dan tidak cocok menggunakan fungsi linear. Karena kalau misalnya menggunakan linear akan berbentuk seperti bidang datar atau bidang miring. Tentukan parameter, kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan metode substitusi eliminasi, dan yang kedua adalah dengan metode regresi ganda. Untuk metode substitusi eliminasi, kami memilih 6 titik, dan kemudian kami masukkan dan kami mengeliminasi sehingga yang fungsi Linus kami memasukkannya ke dalam spreadsheet, kemudian kami menggunakan fungsi Linus dan menghasilkan parameter-parameter dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya adalah integral analitik. Jadi integral analitik adalah kami menghitung total nutrien yang ada pada fungsi yang sudah kami prediksikan atau sudah kami bangun pada slide sebelumnya. Dan kami dapatkan bahwa persamaan 1 total nutriennya sebesar 0,3395 mg per cm kuadrat, dan persamaan 2 ya adalah 0,3829 mg per cm kuadrat. Kemudian kami menentukan galat relatifnya untuk menentukan persamaan mana yang paling akurasinya paling tinggi, dan kami dapatkan bahwa persamaan 1 mendapatkan galat sebesar 2,12%, sehingga persamaan 1 memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan persamaan yang kedua. Masih dalam kasus ini konsentrasi tertinggi akan berada pada titik maksimum. Nah, pertama-tama kita cari dulu titik stasioner dan diperoleh titik stasioner seperti berikut. Namun ini berada pada luar domain sehingga ini tidak termasuk menjadi kandidat titik maksimum. Nah, selanjutnya kita analisis pada titik batas. Nah, mungkin di slide Bapak ini ketutupan, tapi dari titik-titik batas ini kita ketahui bahwa nilai maksimumnya itu ada pada titik 1,1. Namun, jika kita lihat lagi pada gambar, ini terlihat bahwa puncak konsentrasi itu berada di tengah atau kanan domain, bukan di titik pojok 1,1. Sehingga titik 1,0,658 itu lebih representatif sebagai titik maksimum dibandingkan titik 1,1. Nah, secara biologis ini berarti titik 1,0,658 itu berpotensi untuk menjadi pusat metabolisme sel karena mendapatkan nutrien yang banyak. Soal ke-6 itu gradien dan distribusi. Pada soal ke-6 ini kita akan bahas mengenai gradien dan distribusi dari soal yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Jadi untuk arah peningkatan konsentrasi sendiri itu dia meningkatnya ke arah sumbu X positif dengan titik maksimum sesuai yang sudah ada pada tabel, dengan titik tengah, titik maksimum, titik minimum yaitu 0,757, 1,41, 1,147, dan 1,31. Dan di sini kami mencarinya itu dengan menggunakan gradien dari turunan vektor gradien sebelumnya. Dan di situ kami juga mencari nablah. Nah, di sini nablah ini berfungsi itu untuk mengetahui tentang perubahan dari konsentrasi tersebut. Jadi konsentrasi itu berubah dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ketika nabelahnya besar, maka konsentrasinya juga akan meningkat begitu. Nah, begitu pun sebaliknya ketika nabelahnya kecil, maka konsentrasinya juga akan menurun. Nah, berbalikan dengan distribusi, distribusi itu berpengaruhnya kepada gradiennya. Jadi hasil dari faktor gradien. Apabila faktor gradiennya membesar, berarti hasil distribusinya makin merata, dan begitu pun sebaliknya. Apabila gradien semakin menuju ke 0, maka uh, distribusinya akan semakin tidak merata. Nah, pada kasus ini aliran difusi dari nutrien itu sendiri itu berkebalikan dengan arah konsentrasinya. Jadi, ketika konsentrasi itu meningkat dari rendah ke tinggi, aliran difusi itu akan berkebalikan dari konsentrasi tersebut, jadi dari tinggi ke rendah. Dan untuk persebaran dari distribusi nutrien itu sendiri, dia kurang merata karena dapat dilihat dari diagram yang sebelumnya kalau dia tuh persebaran tidak merata. Jadi ada di bagian di mana persebaran dari nutrien itu lebih banyak dibandingkan area-area lainnya seperti itu. Dan itu dipengaruhi oleh hasil gradien yang sangat kecil tetapi nilai konsentrasi yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.